Penderitaan tuh nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Hmm. Tapi kita lupa. Nah, Tuhan pengen lihat, nggak pernah melebihi kekuatan kita, tapi kamu mengucap syukur loh. Begitu kamu Oke. mengucap syukur, Tuhan bekerja. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali berjumpa lagi di acara Close to You. Hari ini kita akan membahas sedikit firman Tuhan dan aplikasinya. Tapi sebelum itu saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan bahkan sebentar kami akan sharing mengenai firman-Mu. Roh Kudus, Engkau terus beracara, urapi kami yang ada di studio, bahkan juga anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini, supaya kami boleh mendapat apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, acara Close to You adalah acara untuk sama-sama kita bisa membangun hubungan intim dalam Tuhan, melalui pujian, bahkan juga melalui firman Tuhan. Dan hari ini kembali saya bersama dengan Pak Stephen. Ya, kita akan membahas salah satu bagian dari firman Tuhan dan kemudian aplikasinya sehari-hari. Nah, Pak Stephen, ketemu lagi nih kita ya. Iya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama beberapa teman ya, karena Jakarta sudah macet gitu ya, dan kami berdiskusi bahwa ekonomi ini sudah mulai bergerak lagi gitu ya. Tapi saya ketemu satu teman, dia bilang begini gitu kan ya, Pak Agus, tapi berat sekali nih untuk mau naik lagi, karena saya sudah habis-habisan. Dia bilang begitu, saya pas ekonomi mulai bergerak, tapi saya kok rasanya sudah nggak punya daya upaya lagi. Ya, saya sampai depresi, saya sampai stres, ini bagaimana membangun bisnis lagi gitu. Dan memang waktu itu saya hanya coba menyampaikan gitu ya, bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus tetap tenang gitu kan ya, dan minta tuntunan Tuhan gitu. Betul. Dan
hari ini kita akan membahas khusus untuk mengucap syukur. Iya, Bahkan juga dalam keadaan kita tertekan, iya, ya, dalam keadaan kita dalam tantangan Iya. gitu. Nah, kita juga akan belajar dari Daud ya Pak Stephen Betul. ya, mengenai mengucap syukur ini. iya, Silakan Pak Stephen, bisa Iya. disampaikan mengenai mengucap syukur ini. iya. Jadi menarik sekali ya, Pak ya. Kayak tadi kan pengalaman dari temannya Pak Agus tuh, dan itu mungkin pengalaman sehari-hari yang pasti juga kita alami semua lah. Iya. Jadi bagaimana nih di situasi yang seperti ini, ekonomi udah mulai membaik, tapi tekanan ini berat sekali gitu ya. Nah sementara mungkin kalau kita ingat ya Pak ya, kita lihat sama-sama tuh di dalam 1 Tesalonika 5 Ya. ayat yang ke-18. Di sana Tuhan mengatakan, Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita mampu untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal, Iya. di dalam segala situasi. Ya, Tuhan ini bagaimana caranya ya? Mungkin kalau situasi kita baik-baik aja, kita menerima banyak berkat, kita nggak ada tantangan, nggak ada pergumulan, mudah buat kita untuk mengucap syukur kan Pak? Iya. Gampang pasti kan, waduh puji Tuhan hidup saya enak sekali, saya nggak merasa kekurangan apapun, keluarga saya sehat, terus semua hubungan baik-baik saja, kerja lancar, bisnis lancar, semuanya. Itu buat kita tuh gampang banget untuk mengucap syukur. Nah, sekarang di saat kita dihadapkan di situasi kan namanya hidup tuh nggak selalu lancar terus, mulus terus, pasti ada up and down-nya, ada naik turunnya. Nah, kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita di segala situasi. Sebaliknya, Tuhan juga menginginkan kita untuk tetap mampu mengucap syukur di dalam segala situasi, karena Tuhan ingin melihat kita, hubungan kita dengan Dia itu seperti apa kita memandang Tuhan gitu Pak. Apa kita hanya mampu mengucap syukur pada saat menerima berkat? Berarti di sisi lain kan kita ngelihat Tuhan hanya sebagai sumber berkat nih. Iya. Jadi kalau Tuhan nggak memberikan berkat, kita jadi marah nih Pak. Kita jadi tersinggung nih, jadi nggak mau ibadah nih jadinya nih. Iya. Nah ini yang kita harus waspadai. Jadi kadang-kadang segala tekanan di penderitaan yang kadang-kadang harus kita jalani, itu tuh mampu membuat kita itu kadang-kadang jadi kayak teman tadi tuh Pak, jadi yang patah semangat, hilang harapan, bahkan ekstrimnya mungkin bisa meninggalkan Tuhan gitu Pak. Nah, Karena ini ada yang menarik di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian Pak Stephen. Mengucap syukurlah dalam segala sebab itulah yang dikehendaki Allah. betul, Pak. Ternyata mengucap syukur itu salah satu ya perintah Allah juga atau sesuatu yang dikehendaki Allah gitu ya. Betul Pak, betul. Jadi mengucap syukur tuh betul-betul diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan gitu. Nah yang tadi Pak, ya mengucap syukur kalau semuanya fine-fine aja enak nih, gampang gitu ya Pak ya. Tapi kalau saat kita menderita, kayak kerjaan hilang, pusing, duit nggak cukup, ekonomi susah, terus di rumah keluarga, iya karena hal ekonomi bisa mempengaruhi hubungan keluarga juga, hubungan nggak baik-baik aja, terus kemudian anggota keluarga sakit, jadi seolah-olah semua problem numpuk gitu ya Pak ya. Nah, Tuhan menginginkan kita kan Pak di Tesalonika 5 Iya. untuk kita tetap mampu mengucap syukur. Lah, bagaimana nih caranya? Iya. Nah. Dan dampaknya apa ya ketika misalkan, karena kan ini satu hal yang memang dikehendaki Allah. Dan kita tahu bahwa kalau segala sesuatu dikehendaki Allah, itu ada ending yang indah gitu ya menurut Betul. rancangan Allah. Betul. Artinya ketika dalam keadaan tekanan, kita melakukan yang dikehendaki Allah dengan cara mengucap syukur, itu Iya. apa dampaknya dalam kehidupan kita, Pak? Dampaknya dalam kehidupan kita, kalau kita mampu mengucap syukur Pak, itu kita secara hati, secara otomatis pasti ke bawah. Contohnya nih, misalkan Pak, di saat saya marah atau saya nggak enak hati, muka saya pasti kelihatan kan Pak. Jadi pasti muka saya kusut, pasti marah-marah gitu. Nah tapi di saat kita mengucap syukur, namanya mengucap syukur, pasti kita ada senyumnya Pak. Iya. Jadi muka kita kan beda ya, itu secara penampilan fisik. Iya. Tapi Tuhan menginginkan pada saat kita mengucap syukur, itu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bersandarlah pada Tuhan. Oke. Gitu Pak. Tetaplah bersandar pada Tuhan dan itu yang Tuhan mau. Karena memang kita juga lihat Pak ya, ada satu ayat yang Tuhan katakan kepada kita bahwa segala percobaan, pergumulan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Iya, Gitu. Dan itu yang kadang-kadang kita suka lupa Pak. Jadi pada saat kita mengalami satu penderitaan itu nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tapi kita lupa. Nah Tuhan pengen lihat, nggak pernah melebihi kekuatan kita, tapi kamu mengucap syukur loh. Begitu kamu mengucap syukur,
Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Nah, ini yang kita lihat nanti Pak di Mazmur ini Pak. Iya. Nah, kenapa Daud menjadi acuan kita dalam hal mengucap Iya. syukur? Nah, apa yang dipelajarin Pak? Iya, nah ini kita sama-sama mungkin saya bisa bacakan Iya, sedikit Pak ya. silakan. Kita lihat di Mazmur yang ke-42 nih Pak. Iya. Ini Mazmur juga saya juga sangat diberkati sih oleh ini. Saya bacakan dari ayat pertama. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini menunjukkan satu kerinduan dari pemazmur untuk dia bisa ketemu dengan Tuhan, Pak. Di ayat yang kedua, jiwaku haus kepada Allah. Di ayat yang keempat, ya, itu ayat yang ketiga, maaf. Ayat yang keempat, kita lanjutkan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dan saya loncat ke ayat yang keenam ya, Pak ya. Iya. Di ayat yang keenam dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kalau kita melihat situasinya, Pak, di sini pemazmur mengatakan kerinduan pemazmur untuk bisa bertemu dengan Allah. Sementara dari ayat yang keempat kita lihat kondisinya pemazmur pada saat itu tuh dia lagi di dalam masalah. Kalau nggak mungkin dia mengeluarkan air mata. Digambarkan oleh dia, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Berarti penderitaan yang dia alami, pergumulan yang dia alami itu luar biasa. Dia nangis terus siang dan malam. Bahkan orang-orang yang tahu dia di ayat ini, orang-orang itu malah ngeledek dia. Kamu orang Kristen, mana Allahmu? Kamu udah menderita, menangis siang dan malam. Di mana Allahmu? Pemazmur di situasi yang seperti itu dia tertekan. Dia bisa udah menderita, dikata-katain, mungkin kurang lebih kayak Ayub. Pak, waktu istrinya Ayub mengatakan begitu, sembahlah mana Allahmu, kalau mengapa kamu menderita seperti ini? Kurang lebih situasi yang sama. Tapi yang menarik di Mazmur ini adalah, di awal itu pemazmur ini Daud ini menyampaikan kerinduan jiwa dia kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan dia menyampaikan ratapannya dia. Tuhan ini loh penderitaanku. Tapi setelah itu dia langsung nyambung Pak di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6, dia menguatkan jiwa dia sendiri. Dia menguatkan jiwa sendiri, dia katakan begini, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Padahal di situasi itu, penderitaan dia kan masih. Dia masih belum ada solusi dari Tuhan loh. Tuhan belum menolong dia. Jadi penderitaan dia itu masih di tengah penderitaan. Tapi di tengah penderitaan itu, dia masih mampu mengatakan, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah? Dikatakan di sini, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi dia ngomong sama jiwanya sendiri. Betul, ya, Pak. Ya? Jadi dia menguatkan jiwa dia sendiri. Nah, ini yang saya lihat, wah ini luar biasa. Di situasi tertekan, buat kita, itu sangat sulit seperti ini. Dan mungkin, Pak, kita kalau kita lanjutkan, kita baca selanjutnya sebenarnya. Mazmur Daud ini seperti stansa, seperti bait. Pak. Ya. Jadi dia itu ada pengulangan. Dan pengulangannya dia, kalau saya baca dilanjutnya, ternyata sama Pak. Dimulai dengan dia menyampaikan situasi dia, keluhan dia di tengah penderitaan, tapi selalu ditutup dengan apa? Ucapan syukur. Wah ini saya bilang, wah kita semua harus belajar dari sini sepertinya. Jadi Pak. artinya, Daud tidak memungkiri secara manusia, ada kelemahan, ada tertekan gitu. Pasti, ya. Tapi lebih daripada itu, dia juga terus menyadari bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Betul. Makanya dia selalu tutup itu. Ya. Betul, Pak. Walaupun belum ada pertolongan. Tadi Pak Stephen mengatakan belum begitu. ada pertolongan, Pak. Gitu. Jadi masih di tengah penderitaan, tapi dia selalu tutup doanya dia dengan ucapan syukur loh. Dia selalu bilang, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah? Berharaplah pada Allah. Allah penolongku. Wah, saya bilang kalau kita di situasi kayak begitu, belum tentu kan, Pak. Di tengah-tengah penderitaan yang kita belum bisa melihat solusinya seperti apa loh. Pertolongan Tuhan pun kita belum tahu. Tapi dia udah menguatkan jiwa kita. Dia sendiri yang menguatkan jiwa kita. Wah, ini saya bilang. Makanya kalau di Tesalonika kan perjanjian baru. Tuhan mengatakan mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Allah. Betul. Tetapi Daud di perjanjian lama sudah melakukan ya. Luar biasa.
biasa ya. Luar biasa. Maka nggak heran Allah sendiri bilang kepadanya aku berkenan ya. Betul. Orang yang berkenan di Betul. hadapan Allah. Betul. Iya. Jadi Daud pun kalau kita ngelihat riwayat hidupnya itu penuh dengan sama kayak kita lah Pak. Ada jatuh bangunnya, ada betul. berdosanya, dan Iya. kita tahu dosa Daud apa aja gitu kan ya. Tetapi kenapa kok Tuhan bilang Daud ini orang pilihanku, orang yang kukasihi gitu. Iya. Nah, yang salah satu yang faktor bisa membedakan Daud yaitu tadi Pak. Harapan dan sandarannya kepada Tuhan tuh benar-benar kuat sekali. Jadi di tengah penderitaan, di tengah apapun, di tengah dia jatuh dalam dosa, begitu ditegur langsung bertobat. Kalau kita kadang-kadang mungkin susah untuk bertobat gitu Pak ya. Karena ego kita lebih kuat atau apa. Daud beda sekali. Dan Mazmur ini sangat bagus banget Pak. Luar biasa. Ya. Karena di sini dikatakan ya, seperti rusa yang merindukan gitu ya. Jadi ketika dia dalam dia malah merindukan Tuhan, itu luar biasa. Betul, Dia Pak. rindu sekali. Betul. Ya. Betul. Dia tetap menyampaikan keluhan-keluhannya gitu ya. Betul. Tapi ditutup dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Ini secara pendek Pak, kalau kita ngelihat lagi misalkan di ayat yang ke-11. Penderitaan itu luar biasa Pak, seperti tikaman maut kata Daud ke dalam tulangku, kata dia gitu. Tetapi dia tetap akhirin lagi di ayat yang ke-12. Hai jiwaku, mengapa kau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Jadi ayat yang di ayat ke-6 diulangin lagi Pak di ayat yang ke-12. Berharaplah kepada Allah. Hai jiwaku. Jadi dia menguatkan diri dia dengan seperti itu. Dan itu Tuhan sangat menghargai itunya Pak. Wah, gitu. Saya diberkati Pak Stephen dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati hari ini ya. Dan kita tahu kenapa di Tesalonika tadi mengatakan mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Allah. Dan belajar dari Daud, kenapa itu dikehendaki Allah? Daud mengalami pergumulan, mengalami tekanan, tetapi dia tetap mengucap syukur. Dan itulah yang membuat Daud berkenan kepada Allah. Mari kita jadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Salah satu caranya adalah tetap mengucap syukur apapun keadaan yang kita alami. Kita tutup dalam doa. Pak Stephen, silakan Pak Stephen berdoa untuk memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman singkat yang Kau berikan kepada kami, menguatkan kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya memang selama kami masih hidup di dunia, akan banyak penderitaan dan pergumulan yang kami hadapi. Tapi satu hal yang kami pelajari, yang Kau ingatkan melalui firman-Mu ya Tuhan, untuk kami belajar terus mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur itu tercermin pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sandaran kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk belajar seperti Daud ya Tuhan. Di tengah segala penderitaan, segala tantangan yang kami hadapi, kami tetap mampu menghadapinya dengan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bukan menjauhi Engkau, bukan berpaling dari Engkau, tapi kami bersandar kepada kekuatan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan Kau mampukan untuk kami melakukan itu. Karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami juga mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Daud, ya, iman yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Daud. Meskipun belum ada pertolongan dan masih dalam penderitaan, tapi Daud tetap mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.